harus dari awal Ibu udah tentukan plannya. Nah, itu mengorganisasi organizingnya ya. Jadi udah keuangannya seperti apa, terus karyawannya ada berapa, harus sudah Ibu jelas dari depan, dari awal kayak gitu, jangan ya. Yang pertama, kita memang harus care dengan pasar ya, artinya need-nya atau kebutuhan pasar itu seperti apa, lalu kita siapkanlah produk atau value yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu kemudian mengelola UMKM, bahkan dari awal sekalipun memang harusnya, kudu tadi kata Uni Ino ya, kita mengelolanya dengan benar, artinya Hai Classy People, kita masih di Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Oke, kalau di segmen kedua kita udah ini dapat tip yang luar biasa dari Uni Ino ya. Bagaimana beliau mengelola usahanya sehingga berbeda, kalau saya bilang ya, berbeda dengan UMKM lain yang lainnya, progresif banget gitu ya pertumbuhannya gitu. Nah, oke Uni, ini ada Classy People nih yang mau bertanya nih ya. Jadi saya bacakan ya pertanyaannya dari Ibu Neni ya. Apakah pengusaha UMKM seperti saya harus dari dini memulai persiapan manajemen? Seperti prinsip manajemen yang saya lihat di awal-awal episode manajemen praktis. Ada yang namanya POAC, Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Sangat menarik menurut saya. Dan apakah ini bisa diimplementasikan untuk UMKM atau usaha mikro yang saya jalani? Itu Bu Neni tanya gitu ke Uni ini. Ya seperti saya bilang tadi ya. Iya, pas banget. Banget kayak gitu. Harusnya tuh pakai banget. Harus pakai banget. Karena banyak orang pikir ya saya usaha sebesar ini buat apa sih rempong-rempot yang ribet-ribet kayak gitu kan. Tapi setelah saya jalani, awalnya saya juga seperti bilang, saya kadang ketawa-ketawa sendiri dulu awalnya kan. Walaupun 1-2 karyawan saya bikinin SOP apa segala macam, kayak ininya udah jelas lah. Walaupun SOP-nya belum tertata rapi seperti di perusahaan yang sudah ada ininya, tapi paling enggak saya punya catatannya dan saya sampaikan ke mereka lu harus begini begitu. Tapi harus loh Ibu Neni, kalau menurut saya harus banget. Kalau bagi saya itu yang sangat membantu. Itu yang sangat membantu memanage itu mulai dari plan, memplanningkan bisnis sudah pasti ya. Ini bisnis mau gua bawa kemana, terus market gua tuh siapa, produk gua apa. Nah kalau udah jelas itu depan ya. Nah di belakang di dalamnya organisasinya siapa aja nih yang in charge di sini. Bisa jadi awalnya saya sendiri. Seiring berjalan waktu harus dipikirkan, jangan ya udahlah jalan dulu bisnisnya, ntar kalau butuh orang gue cari orang. Nope. Enggak seperti itu. Jangan seperti itu. Siapin dulu. Nanti gue harus punya manajer, di bawah manajer gue harus ada supervisor untuk pemasarannya, supervisor salesnya, supervisor mungkin penjual produksi. Di sini ada orang keuangan, ada itu. Nggak apa-apa, mimpi aja dulu. Luar biasa ya. Ya istilahnya kayak mimpi aja dulu, nggak apa-apa ya kayak gitu. Walaupun di awal ya gue manajer keuangannya gue. Ya ngerjain sendiri juga ya. Ya sama saya juga dulu Pak. Kan waktu saya bikin divisi, maksudnya selain bikin sport jersey, saya mulai gabungin sport, saya bikin seragaman buat perkantoran, sama bikin kaos buat acara. Kayak gitu, uniform lah kayak gitu. Itu saya sendiri mulai dari salesnya saya sendiri yang datangin customernya, udah jadi invoice-nya bikin sendiri, saya yang ngasih, barangnya sudah jadi saya yang antar, saya jadi kurirnya, invoice-nya saya yang kasih, duitnya saya yang ambil, saya yang jemput. Belum dibayar saya lagi yang nagih. Dari A sampai Z. Kayak gitu. Tapi sering berjalan waktu, nah pelan-pelan itu harus didelegasikan. Skala bisnis juga mulai makin besar ya. Nah itu harus dari awal Ibu udah tentukan plannya. Nah itu mengorganisasi organizingnya ya. Jadi udah keuangannya seperti apa, terus karyawannya ada berapa, harus sudah Ibu jelas dari depan, dari awal kayak gitu, jangan ya.
sering ya udahlah seiring berjalan waktu. Sebaiknya jangan kalau mau optimal. Cuma gitu. tumbuh di situ di siang Nah, gitu jangan ya. tumbuh di situ Nggak di boleh ya siang, gitu tapi ya? udah siap-siap menyanyi. Gua tanam, gua akan siangin Ya, ya oke, gitu. good, Jadi good, good. bukan biarin mana tumbuh kayak Oke, oke, gitu. sip, sip, Jadi sip. di set aja dari Oke, oke. awal. Ya. Terus terus udah kalau udah di set, saya udah punya karyawan 2 atau 3, ya udah di set job desk-nya, set jam kerjanya, waktu liburnya, gajinya seperti saya bilang harus Oke. jelas. Terus kalau ada ibu memberikan tunjangan atau tambahan harus jelas. Nah, udah di set gitu, job desk-nya sudah dibagi, misal udah ada 3 karyawan ABC. Nah, implementasinya ibu pastikan mereka sudah orang yang tepat di tempat yang tepat. Oke, The oke, right oke. man, the right place. Oke. Dan itu bisa jadi aja ibu kita apa ya? Rotasi atau gimana? Rotasi si A di posisi B, ternyata nggak cocok. Oke, oke. Ya udah saya tukar sama si B. Seberapa kali nuker-nuker orang merotasi? Wah, nemu nih, coba dia ke C. Belum tepat juga, coba ke sini. Dia di sini. Ya udah lu di sini. Oke, Nah, oke. gitu. Nanti sambil grooming lagi dia untuk posisi-posisi yang lain. Nah, kalau sudah jelas job desk, sudah kita pastikan mereka sudah melakukan ya. Kalau sudah jelas job desk, ya kita tinggal kontrol. Kontrol. Oke. Tinggal kontrol bagaimana hal yang sudah kita terapkan tadi, job desk-nya seperti apa, dan ketentuan syarat dan ketentuan di tempat kita seperti apa, kayak gitu. Bagaimana job desk-nya itu. Misalnya kita memproduksi makanan, misalnya ya Pak ya. Iya. Packaging-nya harus seperti itu. Iya, bagaimana mengontrolnya packagingnya nggak lari dari sini gitu. Sesuai Terus standar yang telah harus ditentukan. standarnya harus ada, walaupun misalnya usaha tahap kecil, tapi gue harus labelnya harus kayak gini, warnanya segini ya. Sampai hal kecil seperti itu harus dijaga gitu. Oke. Jangan ada noda yang berserakan ya, istilahnya ada quality controlnya. Oke. Bukan kita yang kontrol ya, membersihkan setiap packagingnya, ada orang yang melakukannya, tapi kita Ditugaskan ya. memastikan dia melakukan pekerjaannya dengan Oke. baik gitu. Mungkin dengan melakukan random checking Oke. atau audit apa ya istilahnya ya, audit, tiba-tiba saya lupa deh istilah lama yang suka pakai kayak tiba-tiba aja kita Apa aja? tanpa Temporary audit. memberitahu. Temporary atau? Temporary audit. Jadi kita tiba-tiba lihat udah belum kayak Iya, gitu. oke, Ya oke, emang oke. harus masih dilakukan sendiri. Sidak Tapi- itu namanya. Sidak. Iya, Nah, inspeksi tiba-tiba, mendadak gitu. Inspeksi mendadak. Ya, sekali harus melakukan inspeksi mendadak sama karyawan, misalnya gitu. Dia tuh sekali lihat, memastikan, oke. Atau kita bisa meminta feedback dari customer. Oke, Nah, good. kalau saya suka itu, ngobrol sama customer. Papa, oh iya saya akan ngobrol, gimana, suka nggak? Apalagi yang perlu kita perbaiki, ini, Oke, Mbak. oke. Oh ya, terima kasih. Saya ini ya Bu, ini jahitannya masih perlu dibenerin. Ya udah, nanti saya akan ngomongin sama tukang jahit, apa sih ini, kenapa kita jahitannya nggak bisa seperti ini? Oh, mesinnya kita harus upgrade. Nah, Oke. gitu Berarti Pak. ada improvement ya Ada terus ya? improvement yang kita Oke. dapatkan dari customer. Terus Oke. gitu Luar deh. biasa ya Uni ya. Jadi semoga Bu Neni puas nih dengan jawaban dari Uni Ino ya. Nah, jadi tadi berbicara mengenai improvement ya. Artinya ada perubahan atau pertumbuhan yang lebih baik lagi. Kita tahu Inosport alhamdulillah sebenarnya sudah cukup bagus ya progresnya, pertumbuhannya. Tapi Uni udah puas belum sih? Sebenarnya kalau puas apa ya? Puas tuh bersyukur puas ya kayak Bersyukur gitu ya, ya. itu ya. Cuman masih ada mimpi Masih sebenarnya. ada mimpi lagi ya, oke. Masih ada mimpi karena memang sebenarnya mimpinya belum sampai. Belum sampai. Belum. Kalau Oke. grand design-nya seperti saya bilang kan enggak ada grand design-nya nih. Oke. Ini masih di Kalau boleh tahu mimpinya apa sih? Ya. mimpinya. Sebenarnya saya mimpinya itu Inosport itu akan menjadi brand, kita akan punya sport clothing sendirinya, brand sendiri yang kalau bisa mendunia gitu. Wis, keren. Ya, paling nggak di Indonesia dulu deh. Ya kan mimpi Iya. harus besar dong ya. Iya dong. Ya, Iya, jadi iya. kalau nggak sampai dunia paling nggak di Indonesia gitu. Iya. Jadi Good. di situ saya udah set Sumatera dulu kelar, nanti Oke. baru kita ke Bertahap ya Uni ya. nah Boleh-boleh saja Indonesia kita mulai di Padang dulu, baru Iya. bertahap mungkin Bu regional sekitar regional. beberapa provinsi Ya. sampai Sumatera. Akhirnya Indonesia, why Sumatera not? 1, Sumatera 2, Sumatera Wis, 3 keren. gitu ya. Oke. Jadi ada tahapan, ada roadmap-nya ya, ada milestone-nya ya. Ya, Oke. gitu. Luar biasa sekali ya diskusi kita dengan Uni Ino ya. Mudah-mudahan menginspirasi classy people, terutama para entrepreneur di UMKM ya, sehingga bisa melakukan yang lebih baik lagi juga di bisnisnya masing-masing gitu.
Oke, sebelum kita tutup nih Uni ya, bincang-bincang kita gitu. Mungkin Uni ada apa ya, closing statement atau pesan lah atau himbauan kepada para UMKM kita yang tadi Uni sebutkan justru sebenarnya adalah sebagian besar dari pebisnis yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, silakan Uni. Himbauan saya sih buat eh, UMKM lah ya. teman-teman di UMKM lah Iya. ya, yang kita pejuang-pejuang UMKM Oke, kayak gitu. oke. Saya sendiri sampai saat ini saya masih belajar. Saya Oke. masih punya mentor, saya masih mencari coach setiap saat itu saya mencari ilmu. Oke. Nah, pesan saya adalah mungkin kayak Ibu Neni tadi, dia udah dengar videonya dari Pak Istu yang POAC, POAC. manajemen bagaimana organisasi, bagaimana manajemen keuangan. Tapi gue nggak punya ilmunya. Gue nih lulusan, bisa jadi gue cuma lulusan SMA. Gue sarjana sih, cuma gue sarjana IT gitu. Gue nggak punya ilmu ekonomi gitu. Nah, zaman sekarang kita bisa mendapatkan ilmu tuh dari banyak tempat sumber gitu. ya. Banyak sumber di YouTube, banyak atau dan yang paling enak tuh gampang mungkin mencari coach atau mentor yang mungkin bisa disediakan di lokal Sumpar juga banyak. Cari maulah untuk menginvestasikan ilmu. Nah, jadi investasinya kita cuma hanya membicarakan investasi saya tambah stok, saya tambah properti segala macam, tidak. Tapi kita investasi di ilmu buat teman-teman UMKM sih, itu sih pesan saya yang kita harus kudu wajib tahu mengenai manajemen sebagai pelaku bisnis. Oke. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih ya Uni Ino ya. Ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat kepada seluruh classy people ya, seluruh para pejuang-pejuang UMKM ya. Semoga terinspirasi. Saya coba meresumekan diskusi kita mulai dari segmen pertama hingga ke segmen ketiga ini ya. Yang pertama, kita memang harus care dengan pasar ya. Artinya need-nya atau kebutuhan pasar itu seperti apa. Lalu kita siapkanlah produk atau value yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu kemudian mengelola UMKM, bahkan dari awal sekalipun memang harusnya, kudu tadi kata Uni Ino ya, kita mengelolanya dengan benar. Artinya manajemen keuangannya harus jelas. Artinya kita harus mencatat dengan rapi ya. Lalu kemudian kita juga harus disiplin memilah-milah mana uang untuk usaha, mana untuk kebutuhan pribadi ataupun keluarga. Dan juga harus bisa menahan diri ya, untuk ya menyesuaikan lah. Artinya konsumtif sih boleh-boleh saja, tapi sesuaikan dengan peningkatan pendapatan kita. Dan untuk mengetahui itu tentu saja dimulai dengan mencatat dengan benar gitu. Betul. Nah, dan juga masalah pengelolaan karyawan atau sumber daya manusia mungkin sering terabaikan. Justru sumber daya manusia ini sebenarnya adalah ruh dari sebuah organisasi kita. Benar. Karena yang mengelolakan justru adalah sumber daya manusianya. Artinya memperlakukannya dengan baik, dikelola dengan baik, dengan deskripsi kerja yang jelas, lalu kemudian sistem remunerasi atau penggajian yang jelas, dan keterbukaan. Ya, artinya bukan tidak boleh kita mungkin di awal tugasnya harus multitalent. Boleh-boleh saja gitu, tapi komunikasinya harus lancar. Artinya seiring dengan pertumbuhan skala bisnis kita, maka masing-masing akan sesuai dengan deskripsi kerjanya, dan begitu juga dengan gajinya. Jadi bisa saja di awal startnya belum memenuhi standar, tapi akan bertahap sesuai dengan peningkatan bisnis. Dan tadi yang menarik di akhir penjelasan dari Uni Ino, jangan berhenti belajar. Sumber pengetahuan sekarang terbuka luas. Bisa di YouTube, bisa di media-media lainnya, dan juga mungkin dengan teman-teman ya. Jadi Uni Ino sendiri kalau nanti ada yang nanyain mau ya ditanyain ya. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Jadi classy people dengar Siap sendiri. berbagi. Berbagi ya, insya Allah ya. Berbagi, ya. Oke, demikian classy people. Terima kasih ya Uni Ino ya. Sama-sama. Semoga semakin sukses dan Amin. impiannya tadi Amin. mendunia itu mudah-mudahan Allah Amin, kabulkan. amin. Ya, oke, kita doakan ya classy people ya. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.